Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syakban Sartono. Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Dr. Muhammad Nur, SHMH. Beliau adalah Ketua Umum salah satu organisasi advokat yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini. Nah, kita ingin tahu lebih jauh dalam perjalanan kepemimpinan beliau. Organisasi advokat ini bernama Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PRADMI. Dalam beberapa bulan terakhir atau dalam 1 tahun terakhir ini gencar melakukan pendidikan khusus profesi advokat dan ujian profesi advokat, dan beberapa advokatnya sudah disumpah di pengadilan tinggi. Oleh karena itu kita ingin tahu lebih jauh bagaimana proses beliau memimpin organisasi ini, kapan terbentuk dan seperti apa ke depannya. Nah, tidak membuang waktu yang lama, ada orangnya di sini. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Nasional dan beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana memulai dan sepak terjangnya di organisasi advokat ini. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih banyak Adinda Syakban Sartono SH. Ya, jadi selama ini tantangan daripada PRADMI itu kompleks, begitu hebat, luar biasa. Anehnya orang-orang yang banyak berkomentar tentang PRADMI ini adalah orang-orang yang tidak bergabung di PRADMI. Jadi dia ini orang di luar di organisasi lain. Makanya saya memberikan tantangan. Gampanglah kalau mau tahu tentang PRADMI, bergabung saja di PRADMI. Oh, kartunya juga dipakai untuk sidang, ya kan? Itu artinya bahwa dari sisi legalitas PRADMI tidak usah lagi ditanyakan apakah legal atau ilegal. Iya kan? Karena kartunya dipakai sidang. Kartunya dipakai sidang, dan alumni PKPA dengan upahnya itu pun juga disumpah di beberapa pengadilan tinggi di Indonesia. Jadi orang-orang yang mungkin ini saya tidak tahu karena otaknya yang dangkal atau mau cari-cari masalah dengan kita atau mau mencari-cari masalah PRADMI, ini jadi problem, ya kan? Jadi kalau saya kalau ingin tahu tentang PRADMI sesungguhnya ya masuk bergabung di PRADMI supaya kami menjelaskan, karena tidak ada gunanya kami menjelaskan kepada mereka yang bukan anggota PRADMI. Iya. Ya kan? Jadi pada hakikatnya seluruh organisasi advokat yang ada Menkumhamnya yang sudah melakukan pelimpahan di pengadilan tinggi, ya, itu legal standingnya tidak usah ditanyakan. Betul. Ya. Karena terbukti lolos Karena di pengadilan tinggi. Kan begitu. Jadi tidak usah ada yang menyatakan bahwa ini bukan Pak Dr. Muhammad Nur yang punya, bukan dia ketuanya. Lalu siapa ketuanya? Loh, saya yang tanda tangan di berita acara PKPA dengan upah dan berita acara untuk pelimpahannya. Ya, itu kalau dia tahu Pak Dokter, sebelum kita melebar jauh tentang organisasi advokat ini, kira-kira di tahun berapa terbentuk PRADMI ini? Ya, Menkumhamnya tahun 2018. 2018. Dan kita juga sudah membuktikan kepada khalayak bahwa PRADMI itu cuma satu. PRADMI itu cuma satu. Cuma satu. Jadi kalau ada yang mengatakan itu 2, ada yang mengatakan itu 3, ya silakan. Kan toh organisasi lain juga ada yang sampai 7 organisasi yang sama juga kan? Oh gitu. Ya. Dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama, ada yang 7, ada yang 3, ada yang 4. Oh iya. Intinya bahwa yang tidak tahu tentang PRADMI jangan bahas tentang PRADMI. Kalau mau tahu tentang PRADMI lebih banyak, ya datang ke sini lah. Iya, iya. Ya kan? Iya, katanya ada PRADMI di Jakarta. Silakan kalau ada PRADMI di Jakarta. Yang penting bukan PRADMI-nya kita kan. Artinya nggak ada soal kalau ada pengakuan lain. Iya, nggak ada soal. Silakan. Ya kan? Yang jelas sebagai ketua umum, sebagai ketua Dewan Pimpinan Nasional, Pak Dokter ingin menyampaikan bahwa PRADMI hanya satu. Hanya satu. Hanya satu, ya kan? Pendirinya saya dan ketuanya juga saya. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa ada PRADMI, silahkan, tidak ada masalah kok. Ya kan? Kalau pokoknya ada PRADMI yang lain, tidak ada masalah, silahkan saja. Nah, cuman saya sampaikan bahwa legal standingnya ini, legalnya ini PRADMI ada di tangan kami. Jadi kalau ada yang mengaku di luar sana bahwa PRADMI itu miliknya si A, si B, dan si C, nah itu bukan urusan kami. Ya kan?
organisasi ini pun juga kami yang merawat, kami yang membesarkan, dan kami juga yang membangunnya. Jadi no problem. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang-orang luar ya bahwa Pradmi itu ilegal dari mana? Kita jika membuka browser Pak Dokter, jika kita ingin mencari Pradmi, memang yang muncul ada foto-foto Pak Dokter, ada logo Pradmi. Namun jika kita kursornya kita tarik lebih jauh lagi, maka kita menemukan pernah ada yang memakai nama Pradmi tapi domain.com dengan logo yang lain. Nah kira-kira tanggapan Pak Dokter gimana tentang ada Pradmi lain? Ya saya kalau dia menggunakan logo yang lain nggak ada masalah. Berarti bukan kita dong? Bukan kita kan? Oh gitu. Iya. Bukan kita. Jadi 1000 pun juga Pradmi menggunakan logo yang berbeda dengan kita, kami tidak mau turun pusing terhadap itu. Intinya bahwa Pradmi kita ini, ya kan, legal standing-nya ada di kami, ya kan, megumnya ada di kami. Jadi kalau ada yang menggunakan juga atau pernah ada yang menggunakan, ya terserah. Sekarang kan ada juga Pradmi Perjuangan. Ada Pradmi Perjuangan. Mau ada Pradmi Perjuangan, Pradmi Persahabatan, Pradmi apa ya terserah. Ya kan, yang penting bukan Pradmi yang kita pegang. Betul. Ya kan, jadi kalau orang yang sedikit otaknya kurang paham terhadap organisasi, sekalipun juga banyak loncat-loncat ke organisasi A dengan ke organisasi B dan C, ya terserahlah, ya kan. Kalau mau mendapat penjelasan di sini, ya kan. Tapi kalau mau fitnah sini, mau fitnah sana, dan itu menyeret nama saya, menyeret nama Pradmi yang kita punya, ya tentu kita akan berhadapan dengan mereka. Siapa dan dari mana itu orang, kan begitu. Kami tidak pernah takut dan kami menyatakan bahwa Pradmi kami tidak bermasalah. Dan tidak pernah ada masalah. Di Pradmi sendiri Pak Dokter, sudah merekrut atau sudah menjadikan orang menjadi advokat itu sudah berapa orang? Luar biasa. Kalau disuruh selesai ini kan sudah penyumpahan yang keempat. Sudah penyumpahan yang keempat. Satu kali penyumpahan dia kisaran berapa? 29, ada 30, kurang lebih 100 orang lah. Kurang lebih 100 orang. Sekarang kalau di daerah Kalimantan kita juga melakukan penyumpahan, di daerah Jogja juga kita melakukan penyumpahan, itu artinya buat kita ini baik-baik saja. Di Sulawesi Selatan saja sudah sekitar 100-an orang. Nah itu yang dilahirkan oleh Pradmi. Kalau advokat yang bergabung di Pradmi kurang lebih berapa kira-kira? Karena kami juga mendengar bahwa ada beberapa advokat yang kemudian pindah ke organisasi Pradmi. Iya banyak. Kami tidak usah sebut nama organisasinya. Ya betul. Nah, itu menjaga rahasia jurnalistik. Menjaga kode etik. Iya, tapi banyak ya dari organisasi A, B, C dan Z itu banyak yang meminta ke kami untuk tidak memperpanjang kartu mereka di organisasi lamanya, kemudian berpindah ke Pradmi. Dan itu juga tidak mudah untuk masuk bergabung di Pradmi, karena mereka harus punya permohonan pindah organisasi dari organisasi lama ke organisasi Pradmi. Jadi kita tidak sembarang seperti organisasi yang lain, begitu mau ganti kartu tanpa ada perpindahan dari organisasi di mana dia asalnya, kemudian langsung melakukan pemindahan. Ini kan menjaga komunikasi antar lembaga. Dan kita juga tidak boleh masa dari organisasi lain dijadikan kemudian kita yang menikmati hasil jadinya itu. Kecuali kalau ada surat pindah, maksudnya ada surat mundur atau keluar dari organisasi itu dan dikeluarkan oleh organisasi bersangkutan, ya kami terima. Ya kan? Jadi ada etika organisasi juga kita gunakan. Kita juga tidak serta-merta sini ganti kartunya selesai. Nggak bisa lah. Ya kan? Nah, saya mau organisasi-organisasi lain seperti itu kita pun juga minta agar supaya seperti itu juga caranya. Supaya tidak saling menjelek-jelekan organisasi, menjatuhkan organisasi advokat yang lainnya. Pada intinya juga kan kita mencetak penegak hukum. Kan itu kan? Pada intinya siapa apapun nama organisasinya dan itu legal, pada hukumnya jelas, ya saya kira no problem. Dan kita tidak usah menjelek-jelekan organisasi baik yang baru maupun yang sudah lama, ya. Karena pada hakikatnya organisasi advokat itu mencetak penegak hukum. Mencetak penegak hukum. Itu yang kita petik dari perbincangan di sesi pertama ini. Nah kita ingin tahu apa yang melahirkan ide untuk menciptakan satu organisasi advokat ini.
Padahal kita tahu banyak organisasi advokat bahkan ada yang sudah lama. Iya. Dan mungkin bisa saja kita melebur ke situ. Tetapi kira-kira apa, mimpi apa yang melahirkan gagasan untuk membangun organisasi advokat ini? Tapi tetap bersama kita di sesi yang berikutnya.